Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi pelajaran kitab mustalah dengan membaca kitab Nuzhatun Nadhar fi Tawdih Nuqbatul Fikar karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita sudah selesai dari Nabi marfu. Sekarang kita masuk di sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Syekh rahimahullahu ta'ala au ila sahabi kadzalik, atau kepada sahabat yang demikian. Itu seperti itu juga. Itu ucapan sahabat itu bisa sharih, bisa juga apa? Bisa juga hikayat. Ucapan sahabat juga bisa dari ucapan, perbuatan, bisa juga dari takrir. Paham kan? Sama. Ucapan sahabat itu seperti ucapan Nabi juga. Iya. Terkait dengan hukumnya. Ada ucapan sharih, ada ucapan yang tidak sharih. Ada juga berupa ucapan, berupa perbuatan, juga berupa takrir. Au yantahi ghayatul isnadi ila sahabi kadzalik, atau puncak dari sahabat itu berhenti pada sahabat, dan begitu pula. Ai mislu ma taqaddama fi kaunil lafzi yaqtadi tasriha bi annal manqula huwa huwa min qawli sahabi au min fi'lihi au min takririhi wala yaji'u fihi jami'u ma taqaddama bal mu'dhamuhu. Semisal apa yang telah berlalu pada keberadaan lafaz yang mengharuskan penegasan bahwa apa yang diucapkan itu adalah ucapan sahabat, atau dari perbuatannya, atau dari penegasannya, Pembenarannya. atau dari pembenarannya, dan seluruh apa yang telah berlalu, Dan tidak datang seluruh apa yang telah berlalu, akan tetapi kebanyakannya. Iya, tidak semua. Artinya kan yang sebelumnya kan kalau ucapan sahabat minas sunnah, paham kan? Itu kan termasuk hukum marfu. Ini kan tidak semua dihukumi seperti semua yang telah lewat. Pokoknya ini hanya dari sisi perbuatan, ucapan dan takrirnya. Wa tashbihu la tushtaratu fihi al-musawa fi kulli jihatin, dan tasbih itu tidak dipersyaratkan padanya al-musawa dari seluruh sisinya. Ketika diserupakan ucapan Nabi dan ucapan sahabat, tidak dipersyaratkan harus sama dari segala sisi. Tidak harus, pokoknya mirip saja. Jadi, apa yang disandarkan kepada Nabi itu namanya marfu. Apa yang disandarkan dari ucapan sahabat namanya mauquf. Kan begitu kan? Iya, dari sisi penyandarannya sama dengan yang Nabi. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, pembenaran Nabi. Sahabat juga begitu. Ada ucapan sahabat, perbuatan sahabat, pembenaran sahabat. Wa huwa man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alal islami walau takhallalat riddatun fil asah. Sahabat adalah seseorang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati di atas keislamannya. Ini definisi sahabat. Yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengannya. Keluar yang tidak berjumpa atau berjumpa tapi tidak beriman. Tapi jadi harus berjumpa dengan Nabi, beriman dengannya, dan meninggal di atas Islam. Berarti keluar yang meninggal di atas kekafiran, bukan lagi sahabat. Walaupun kemurtadan itu terdapat di tengah-tengahnya. Nah, terantari oleh murtad. Kan kadang seperti waktu Nabi meninggal, kan banyak orang murtad. Diperangi oleh Abu Bakar, ada yang kembali ke Islam. Jadi tetap dinamakan sahabat, walaupun di tengahnya ada murtad. Dalam pendapat yang sahih. Menurut pendapat yang sahih. Walamma kana hadzal mukhtasaru syamilan li jami'i anwa'i ulumil hadis, istadrattu minhu ila ta'rifis sahabi ma huwa fakultu wa huwa man laqiyan nabiyya
sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal islami walau takhallalat riddatun fil asah. Dan tatkala peringkasan ini mencakup seluruh pembahasan-pembahasan ilmu hadis, maka saya memperjalankan definisi sahabat. Istatrotu, saya sebenarnya menyelipkan. Iya, saya menyelipkan definisi sahabat. Maka saya mengatakan sahabat adalah seseorang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman dengannya dan meninggal di atas Islam, dan walaupun di tengah-tengah kehidupannya itu dia murtad dalam pendapat yang sahih. Wal muradu bil liqa'i ma huwa a'ammu minal mujalasah wal mumasyah wa wusulu ahadihima ilal akhari wa illam yukalimhu. Dan yang diinginkan dengan pertemuan adalah apa yang lebih umum dari duduk bersama atau jalan bersama atau sampainya salah seorang di antara keduanya kepada yang lainnya, walaupun tidak saling berbicara. Masya Allah. Jadi apa itu definisi liqa? Apa itu definisi berjumpa? Betul? Jangan sampai Anda pahami berjumpa itu harus bertemu. Anda, dia lebih umum daripada sekedar duduk bersama, atau saling jalan bersama, atau sampainya salah seorang dari mereka kepada yang lain. Paham kan? Enggak, lebih umum daripada itu. Walaupun dia tidak berbicara, misalnya di musim haji, semua di musim haji Nabi terakhir. Orang-orang baru masuk Islam, hanya lihat Nabi satu kali waktu itu musim haji. Itu sahabat namanya. Walaupun tidak berbicara sama Nabi. Ada? Tidak duduk kepada Nabi, atau tidak sampai kepada Nabi. Jadi liqa itu lebih umum. Namanya berjumpa itu lebih umum dari sekedar duduk, sekedar jalan bersama, atau sampainya salah seorang dari mereka kepada yang lain. Lebih umum daripada itu. Lebih umum daripada itu. Walaupun tidak ia sampai berbicara dengannya. Wa yadkhulu fihi ru'yatu ahadihima al-akharu. Lihat prakteknya. Ini menunjukkan lebih umum. Wa tadkhulu. Wa tadkhulu fihi ru'yatu ahadihima al-akharu. Dan masuk juga penglihatan salah seorang dari mereka, karena ahadi fa'il dari ru'yah. Masuk padanya salah seorang dari mereka melihat yang lain. Kan fa'ilnya tak? Masdar ini beramal. Dan masuk padanya salah seorang dari keduanya terhadap yang lainnya. Melihat. Dan masuk padanya penglihatan salah satu dari keduanya. Salah seorang dari keduanya melihat. Salah seorang dari keduanya melihat yang lainnya. Nah, ketika sudah melihat itu namanya apa? Liqa. Anda paham ini? Melihat itu sudah masuk berjumpa. Berjumpa walaupun tidak saling berbicara. Tidak jalan bersama. Dipahamkan? Jadi lebih umum. Kan kita bilang, saya berjumpa dengan fulan. Yang kita pahami apa adalah bertemu. Enggak, lebih umum dari itu. Walaupun sekedar melihat bisa dikatakan apa? Saya berjumpa dengannya. Sawa'un kana dzalika bi nafsihi am bi ghairihi. Sama saja hal tersebut terhadap dirinya atau terhadap yang lainnya. Wat ta'biru bil luqiyyi aula min qauli ba'dihim as-sahabiyyu man ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi itu sama saja apakah dengan dirinya dia melihat? Dirinya melihat atau dengan selainnya? Paham maksudnya selainnya? Dengan selainnya itu dia misalnya dibawa kepada Nabi sementara dia masih kecil. Ya kan? Masih kecil, dia ini masih bayi. Dibawa ke Nabi untuk ditahani. Kan dia belum lihat. Berarti dia tidak lihat Nabi. Kan masih kecil. Namanya anak kecil belum jelas penglihatannya. Dibawa ke Nabi. Itu sahabat juga namanya. Itu? Dia tidak lihat Nabi. Tapi siapa yang melihatnya? Yang membawanya. Itu namanya bigoiri. Yang melihat Nabi orang lain. Orang lain. Demikian pula mereka contohkan orang buta. Orang buta. Ya. Misalnya di Haji Wada, orang buta ada kata, oh itu Nabi di sana. Tahu? Teman yang bilang, Nabi di sana. Dia tidak lihat, orang lain melihatnya. Paham kan? Juga dinamakan apa? Berjumpa dengan Nabi. Itu sahabat. Dia lebih umum ini.
Dan takbir dengan kata liqa, dengan kata pertemuan itu lebih utama dari ucapan sebagian dari mereka. Yaitu sahabat adalah seseorang yang melihat Nabi SAW. Lebih bagus bilang liqa daripada melihat. Karena melihat itu lebih sempit. Kalau liqa lebih umum. Lebih umum. Ya kan? Li'annahu yakhruju hina idin ibnu ummi maktumin wa nahwu minal umyan. Karena sesungguhnya dia itu mengeluarkan pada Yaitu kalau kita takbir dengan melihat ro'a, berarti keluar, maka keluar ibnu ummi maktum dan selainnya dari orang-orang buta. kan begitu tak? Keluar karena dia tidak lihat, orang buta. Wahum sahabatun bila taraddudin walukiyu fi hadat ta'rifi kal jins. Dan mereka itu adalah sahabat tanpa ada keraguan. Iya, padahal tidak lihat. Dan pertemuan pada definisi ini itu seperti kata jenis. Iya, jadi sini ini perkataan berjumpa itu seperti kata jenis. Berjumpa melihat. Berjumpa dilihatkan. Berjumpa datang bersama, jalan bersama, berbicara. Jadi banyak jenis itu liqa. Banyak jenis itu liqa. Wa qawli mu'minan bihi kal fasli yukhriju man hasala lahul liqa'u al madhkuru lakin fi hali kaunihi kafir. Dan ucapan saya dalam keadaan beriman dengannya seperti pemisah, itu mengeluarkan ini kal fasl, ini penentu. Nah, ini penentu. Tidak cukup bertemu, tapi harus dalam keadaan beriman. Ini penentu ini. Ini namanya qaid, ketentuannya. Mengeluarkan? Dikeluarkan orang-orang yang mengeluarkan orang-orang yang terjadi padanya pertemuan yang disebutkan, akan tetapi pada keadaan keberadaan itu dia kafir. Nah, jadi ada orang berjumpa dengan Nabi, tapi waktu bertemu dengan Nabi dia masih kafir. Setelah Nabi meninggal baru dia beriman. Paham kan? Ini bukan sahabat. Ini yang disebut dengan nama istilah apa? Muhadram. Orang hadir di masa Nabi masih hidup tapi tidak beriman dengan Nabi. Wa qawli bihi faslun tsanin yukhriju man laqiyahu mu'minan lakin bi ghairihi minal anbiya. Dan ucapan saya dengannya penentu yang kedua, itu beriman dengannya, itu beriman dengan Nabi. Ini penentu qaid yang kedua. Penentu yang kedua mengeluarkan orang-orang yang bertemu dalam keadaan beriman akan tetapi bukan dari nabi-nabi. Enggak, dengan selainnya daripada Nabi. Oh, dengan selainnya daripada Nabi. Anda? Artinya gini, ada orang berjumpa dengan Nabi, dia beriman, tapi beriman kepada Nabi Musa. Paham tak? Dia berjumpa dengan Nabi, tapi dia beriman dengan Nabi Isa. Enggak, harus bihi. Berjumpa dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Baru dikatakan sahabat. Lakin hal yukhriju man laqiyahu mu'minan bi annahu sayub'atsu wa lam yudrikul ba'sa wa fihi nadhurun. Akan tetapi apakah dikeluarkan orang-orang yang Apakah mengeluarkan orang-orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman akan tetapi Nabi akan diutus dan dia tidak mendapati pengutusan tersebut, dan hal ini butuh lagi dilihat. Misalnya Waraqah bin Naufal. Kan dia sudah percaya ini adalah Nabi, tapi kan Nabi waktu itu belum diangkat menjadi Rasul, belum diangkat menjadi Rasul, iya kan? Baru turun Iqra. Baru Nabi. Kan kalau masih Nabi, maka yang sebelumnya tidak wajib beriman kepadanya. Kan Nabi kan masih melanjutkan ajaran sebelumnya. Anda paham kan? Itu kalau Nabi. Iya, bukan wahyu yang baru. Waraqah bin Naufal. Apakah dia sahabat atau tidak? Karena dia berjumpa dengan Nabi. Percaya, bahkan dia bilang, kalau seandainya saya masih hidup saat kaummu mengeluarkanmu. Itu dia sudah beriman kepada Nabi. Cuma apakah dihitung sahabat atau tidak? Maka fihi nadhrun. Kalau ini butuh dilihat
kembali karena dia sudah beriman sebenarnya, cuman Nabi belum diutus dan dia tidak mendapati waktu pengutusan itu. Nah, ini dilihat kembali. Kalau ini diperselisihkan. Wa qawli wa mata alal islami faslun thalithun yukhriju man irtadda ba'da allakiyahu mu'minan wa mata ala riddati ka Ubaidillah ibni Jahshin wa ibni Hatalin dan Khotol. wabni Khatalin. Dan ucapan saya meninggal di atas keislaman ini adalah penuntut yang ketiga. Ini koid yang ketiga tuh. Ketentuan ketiga. Mengeluarkan orang-orang yang murtad setelah dia bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati di atas kemurtadan seperti Ubaidillah ibnu Jahsin dan Ibnu Khattal dan Ibnu Khattal. Naudzubillah. Wa qawli walau takhallalat riddatun ay baina luqiyihi lahu mu'minan bihi wa baina mautihi alal islami fa innas mas-sahabati bakin lahu sawa'un roja fa innas mas-suhbati bakin lahu sawa'un roja'a ilal islami fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam aw ba'dahu sawa'un lakiyahu thaniyan am la Alakiyahu. sawa'un lakiyahu Alakiyahu. Ada. Enggak ada kah? Beda kita Enggak ada situ. dari itu. Sawa'un alakiyahu thaniyan amla. Dan ucapan saya walaupun di tengah-tengah keislaman itu dia murtad, yaitu di antara dia bertemu dalam keadaan mukmin, Bertemu dengan Nabi dalam keadaan mukmin dengannya, dan di antara kematiannya dia di atas Islam, maka sesungguhnya nama sahabat itu tetap padanya. Jangan ada orang meninggal Nabi, dia bertemu dengan Nabi beriman. Setelah itu dia murtad. Tapi masuk Islam lagi. Itu tidak berbahaya. Nama sahabat tetap ada padanya. Sama saja dia kembali kepada Islam pada kehidupan pada saat Nabi masih hidup atau setelah Nabi meninggal. Sama saja. Pokoknya yang penting dia kembali ke Islam. Waktu itu dia bertemu dengan Nabi beriman, terus murtad. Kembali ke Islam waktu Nabi masih hidup atau Nabi setelah meninggal. Sama saja apakah dia bertemu dengan Nabi yang kedua kalinya atau tidak. Wa qawli fil asohi isyaratun ilal khilafi fil mas'alah. Dan ucapan saya fil asoh itu isyarat bahwasanya terdapat perselisihan pada permasalahan ini. Wa yadullu ala rujahanil awali qissatul Ash'ath ibni Qais fa innahu kana mimman irtadda wa utiya bihi ila Abi Bakrin as-Siddiq asiron fa ada ilal Islam. Dan yang menunjukkan bahwasanya yaitu sohinya itu rojinya pendapat pertama yang mengatakan tetap dikatakan sahabat. Dan yang rojinya dan yang menunjukkan atas rojinya pendapat yang pertama adalah kisah Ash'ath ibnu Qais. Sesungguhnya dia dahulu itu murtad, Termasuk dari yang murtad. termasuk dari orang-orang yang murtad. Dan dia didatangkan kepada Abu Bakar As-Siddiq pada saat dalam keadaan tahanan perang. Nah, dia sebagai tawanan sudah. Kan Abu Bakar memerangi yang murtad. Ketika diperangi dia belum masuk Islam. Akhirnya menjadi tawanan perang. Iya kan? Terus? Maka dia kembali kepada Islam dan diterima darinya. Wa zawwajahu ukhtahu walam. Masya Allah. Keutamaan dia ini. Sudah masuk Islam kembali, dinikahkan lagi dengan saudarinya Abu Bakar. Masya Allah. Walam yatakhallaf ahadun an dzikrihi fi sahabati wala an takhriji ahadithihi fil masanidi wa ghairiha. Dan Abu Bakar menikahkannya kepada saudarinya, dengan saudari perempuannya. Dan tidak tertinggal seorang pun dari menyebutkannya bahwasanya dia sahabat, dan tidak ada seorang pun yang menyelisihinya. Udah?
dari menyebutkan dia adalah sahabat. Ini menunjukkan bahwa pendapat yang kuat adalah walaupun ada murtad, tetap dinamakan sahabat. Dan tidak dikeluarkan hadis-hadisnya Tidak dari pula, tidak tertinggal pula Dan- seorang pun dari mengeluarkan dan tidak tertinggal dari seorang pun dari mengeluarkan hadis-hadisnya pada musnad-musnad dan selainnya. Iya. Dah? Iya. Tetap dikeluarkan hadisnya karena dia sahabat. Tanbihan. Peringat Dua tambih. dua tanbih. La khofa'a bi rujahani rutbati man lazamahu sallallahu alaihi wasallam wa qatala ma'ahu aw qutila tahta rayatihi ala man lam yulazimuhu aw lam yahdur ma'ahu mashhadan wa ala man kallamahu yasiran aw masyahu qalilan aw ra'ahu ala bu'din. Masya Allah. Faedah ini. Dan tidak samar dan tidak samar akan kuatnya kedudukan orang-orang yang membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berperang bersamanya dan dia mati di bawah bendera Islam di atas orang-orang yang tidak bersamainya dan tidak hadir bersamanya pada saat perang, dan di atas orang-orang yang berbicara dengannya dengan pembicaraan yang ringan atau berjalan bersamanya atau melihatnya dari jauh. Tidak sama tak? Dia tidak sama orang yang bersama terus Nabi sama hanya orang yang hanya berbicara sedikit. Yasiron berbicara sedikit, bukan bicara ringan. Karena bicarakan semuanya sama-sama saja. Tidak ada ringan berat kalau ditimbang. Iya, cuma berbicara sedikit atau berbicara lama. Iya, tidak ada bedanya. Itu ada bedanya. Atau sama jalan bersama Nabi sedikit. Atau lihat Nabi dari jauh. Itu tidak sama dengan yang selalu bersama Nabi. Au fi hali tufuliyati, atau pada saat dia masih kecil. Wa in kana syarafus suhbati hasilan lil jami'. Dan atau pada keadaan dia masih kecil. Dan walaupun hal tersebut kemuliaan sahabat itu tetap terjadi untuk seluruhnya. Iya, tetap dibilang semuanya mulia karena sahabat. Tapi dari sisi derajat, kedudukan, maka tidak sama orang yang selalu bersama Nabi dengan orang yang jarang bersama Nabi. Wa man laisa lahu minhum sama'un minhu fahadisuhu mursalun min haitsu ar-riwayatu. Wa hum ma'adzalika ma'duduna fis sahabati lima naluhu min syarafir ru'ya. Dan siapa yang tidak ada baginya di antara mereka pendengaran darinya, maka hadisnya mursal dari sisi riwayat. Dari sisi riwayat. Kalau ada sahabat tidak pernah mendengar hadis dari Nabi, cuman dia pernah lihat Nabi, tetap sahabat. Cuman hadisnya dari sisi hukum, dari sisi periwayatan namanya hadis apa? Mursal. Dan mereka bersamaan dengan hal tersebut dihitung pada sahabat. Dihitung dia dari kalangan sahabat. Cuma dari sisi riwayat dia dianggap mursal. Terhadap apa yang mereka mendapatkannya dari kemuliaan penglihatan. Dari kemuliaan melihat. Dari kemuliaan melihat. Sani hima yu'rafu. Tambih yang kedua ini ya. Sani hima yu'rafu kaunuhu sahabiyan bitawaturi au bistifadati au syuhrati au bi ikhbari ba'di sahabati au ba'di thiqati at-tabi'ina au bi ikhbarihi an nafsihi bi annahu sahabiyun idza kanat da'wahu dzalika tadkhulu tahtal imkan. Ini dia. Jadi sekarang adalah tambih kedua, dari mana kita tahu itu sahabat? Dari mana kita tahu itu adalah sahabat? Ini jawabannya. Dan tambih yang kedua, diketahui keberadaannya dia sebagai sahabat itu dengan khabar mutawatir. Telah dimutawatir Abu Bakar, Umar, apalagi itu. Abu Hurairah saja mutawatir penukilan kalau dia adalah sahabat. Maka dengan itu kita hukumi dia adalah sahabat. Kita tahu. Atau kemasyhurannya dia. Atau dia terkenal. Atau dengan khabar-khabar dari sebagian sahabat. Sebagian sahabat bilang ini adalah sahabat Nabi.
dia berjumpa dengan Nabi. Dia menyaksikan haji wada misalnya. Ada sahabat yang katakan begitu. Maka dia sahabat. Terus? Atau sebagian dari orang-orang siko dari tabi'in. Nah, tabi'in menukil ini pernah berjumpa dengan Nabi. Maka kita namakan dia sahabat. Atau dengan penghabaran dirinya bahwasanya dia sahabat. Dia bilang, saya sahabat. Saya pernah jumpa dengan Nabi. Dia kabarkan tentang dirinya. Apabila pengakuannya pada hal tersebut itu masuk pada itu masuk di bawah sesuatu yang memungkinkan. Hal yang mungkin. Hal yang mungkin. Mungkin dia lahir di masa Nabi. Paham kan? Dia bilang saya sahabat. Mungkin. Tidak? Adapun dia misalnya, dia lahir di masa Nabi tapi tidak di Madinah misal. Paham kan? Dia mengaku sahabat. Hanya sekedar lahir di masa Nabi. Ya, bisa tidak mungkin misalnya begitu. Karena dia bukan penduduk Madinah misalnya. Iya. Atau dia lahir malah tahun lahirnya adalah setelah Nabi meninggal, setelah diperiksa ternyata. Sudah tidak mungkin ini. Tidak mungkin dia sahabat. Jadi harus tahtal imkan. Mungkin dikatakan. Wa qad istashkala hadzal akhira jama'atun min haitsu anna da'wahu dzalika nadhiru da'wa man qala ana adulun wa yahtaju ila ta'ammulin. Dan sekelompok orang itu mempermasalahkan bagian yang terakhir dari sisi bahwasanya pengakuan hal tersebut sama dengan pengakuan orang yang berkata saya itu orang yang adil dan butuh kepada dilihat lagi. Baik. Jadi apakah diterima kalau ada sahabat bilang saya sahabat? Sebagian mereka mengatakan tidak diterima. Di kelompok orang ini sama dengan orang yang bilang saya adil. Apa kita terima ucapan itu? Paham tak? Kan tidak. Itu kata mereka. Maka sebagiannya mengatakan tidak. Dengan pengakuannya itu tidak diterima. Tapi butuh diperhatikan lagi. Karena masalahnya ini mengabarkannya sahabat. Ya kan? Sementara sahabat semuanya adil. Kan begitu? Beda kalau orang lain. Kalau orang lain yang mengaku dirinya. Baik, kita cukupkan dulu. Selesai sahabat. Setelahnya tabi'in. Setelahnya adalah tabi'in. Kita lanjut lagi di pertemuan kita besok insya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini baru penjelasan orangnya. Nabi, sahabat, baru nanti tabi'in. Belum namanya. Nama periwayatnya apa? Setelahnya nanti. Kalau yang Nabi itu namanya marfu, kalau yang sahabat namanya mauquf, kalau tabi'in namanya maqtu. Nanti kan ada nama-namanya. Ada nama-namanya. Iya. Kita cukupkan dulu. Subhanallah.